Ya firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini harus sampai terjadi dalam kita. Apapun yang terjadi, saudara-saudaraku, biar ini ada pada kita. Dan ini adalah buah untuk hidup yang kekal dari pengiringan kita, dari hasil ibadah kita. Biarpun banyak penderitaan, berjuang dan maju terus. Kiranya Tuhan tolong kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, saya sampaikan salam dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang hadir di sini, dan juga saudara-saudara semuanya yang ada di media sosial. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal yang ke-34. Ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bersama kita baca 1, 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Inilah yang Tuhan tetapkan untuk saya boleh sampaikan. Banyak yang sudah ada tergores dalam hati, dalam hidup saya, dalam pikiran saya. Tapi terakhir duduk di sini, ya inilah yang mendapat ketetapan untuk saya sampaikan. Termasuk tadi habis berdoa, rewaya ini ada tali ini yang nggak biasa, dia agak ke atas juga naik. jadi sandungan walaupun tidak berbahaya, tapi itu termasuk juga tantangan yang terakhir sampai saya menyampaikan firman ini, sehingga saya merasa ditetapkan. Saudara-saudaraku, kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh bukan berarti sudah tidak ada ujian, cobaan dan tantangan. Justru di dalam terjadinya kebangunan rohani harus berhati-hati, karena ada bisa mengalami tantangan hidup, bahkan bisa mengalami kejatuhan rohani, bahkan jasmani, bahkan banyak hal. Ya, itu sebabnya dalam kebangunan rohani para murid-murid itu sudah merupakan hari-hari atau bulan-bulan terakhir pelayanan Yesus Kristus. Justru di saat itulah terjadi kejatuhan dari
Judas Iskariot. Nah, jadi itu saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, apapun yang terjadi, mari tetap teguh kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi. Jadi kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kalau di dalam pemaparan Alkitab, yang paling banyak mengalami kemalangan adalah Ayub, saudara-saudaraku. Ya, itu di dalam Alkitab yang paling banyak mengalami kemalangan itu adalah Ayub. Saya yakin Ayub ini dia sudah mengalami penyerahan diri, bahkan penyerahan diri sepenuh, sehingga dia boleh, Alkitab katakan, dan saya yakin juga orang bisa menyaksikan. Sebab kalau kita mendengar firman dan kita hidup di dalamnya, pasti juga orang menyaksikan hasil dari firman itu seperti apa. Maka Ayub itu disebut kesalehan Ayub dicoba. Tapi kalaupun sudah saleh masih ada cobaan, saudaraku. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh. Nah, ini saleh ini artinya bagaimana? Ada ibadah, ada setia, ada baik, ada indah. Ya, orang saleh. Saleh Tuhan itu udah termasuk, udah banyak kemenangan. Dan jujur. Wah, ini jujur. Ini cari orang jujur ini susah juga, saudaraku, ya. Kalau dalam perusahaan sangat dipentingkan kejujuran. Ini, saudaraku, jujur sampai sekecil-kecilnya. Jadi kalau kita juga bisa jujur, Tuhan bisa membuka berkat. Amin. Ini, jadi berkatnya orang jujur, berkatnya anak saleh. Semua itu ada, saudaraku, ya. Jadi jujur. Makanya biarpun yang masih muda-muda, kalau suruh beli garam dikasih uang 20.000, padahal garam cuma berapa? Kadang 5.000 dibeli. Nah, jadi kembalinya sebenarnya berapa? 15. Tapi kadang dikembalikan 12. Jujur apa enggak? Ya enggak. Korupsi berapa? 3.000. Nah, ada yang langsung bilang begini, Pak, nah, padahal dia belum permisi. Tadi aku belikan permen karet. Itu tetap juga tidak jujur, saudaraku. Kalau dia ngomong dulu, nanti aku beli permen karet ya. Jujur apa enggak? Jujur, gitu. Jadi pertahankan ini hidup jujur. Mendingan jangan beli permen karet daripada enggak jujur. Makanya kalau Ayub ini tertulis dia jujur. Tuhan lihat dia jujur dan kepada manusia juga jujur. Ini berkatnya banyak ini. Nah, jadi apapun jangan nanti bilang untuk menutupi supaya seolah-olah jujur. Banyak sudah bertambah. Bohongnya ada, ya, tidak baiknya ada. Nanti dia bilang, berapa kamu beli garam? 7,5. Padahal tadi cuma 5.000. Ini contoh ini. Karena kalau orang setia dalam perkara kecil, baru bisa setia dalam perkara besar. Bukan besar dulu, dari kecil dulu. Itu kata firman Tuhan. Setiap perkara kecil, baru setiap perkara yang besar. Jadi sekecil apapun, kayak di telurnya apa itu dong?
kasirnya supermarket itu. Kalau 3.000 lagi, nggak ada 3.000, boleh didonasikan ya Pak? Ya udah, ambil. Nah, kita tunggu pun cuma berapa, 300, nggak ada lagi yang mau dibeli. Ya udah, oke. Tapi dia jujur apa enggak? Jujur, karena dia apa? Permisi, omong. Haleluya. Aduh. Jadi dari kecil ini ada jujur. Anak-anak ya kalau belum kerja apapun, pokoknya dari permulaan itu jujur. Karena setiap perkara kecil baru setiap perkara yang besar. Itu dalam Tuhan. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan alam dan menjauhi kejahatan. Ini saudara-saudaraku. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan dia? Mulai ayat 6, ini peristiwanya, kronologi. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Jadi hati-hati saudara-saudaraku ya, biarpun ada kebangunan rohani, ada juga iblis datang. Jadi harus hati-hati ya, supaya kita jangan dirugikan oleh iblis. Iya. Apalagi kalau mau jadi pekerjaan iblis, waduh, nah itu tambah ramai lagi. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Wah, kalau kita boleh mengelilingi dan menjelajah bumi, ini luar biasa. Kalau iblis mengelilingi dan menjelajah bumi supaya membawa orang berdosa. Tapi kalau kita yang sudah diberkati Tuhan, bukan hanya bisnis saudaraku, boleh juga bisnis, tapi yang terutama harus jadi berkat untuk kemajuan rohani, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Ini kalau saudara rindu, tidak mustahil Tuhan buka jalan keliling dunia. Haleluya. Saudara ingat dulu saya ngomong di Lenteng, tahun depan saya ke Amerika. Banyak orang nyinyir, sampai teman-teman aku, nah iya, tapi tahun depan dia lihat bener, sampai dia titip, beliin dong HP buat saya. Loh, kamu yakin aku punya duit? Punya, kata dia. Ya udah, kalau itu imanmu. Jadi dia titip, kubelikan. Nah, dengan harga yang begitu, karena kalau rakitan di sana sama di sini, itu berbeda nanti apanya. Apa browsingnya, tahu apa itu? Itu memang begitu. Itu sudah. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, pembicaraan kita juga berkuasa. Tuhan tolong. Nah, jadi mari saudara-saudaraku. Saya rasa enak dalam Tuhan ini. Saya bilang tahun depan saya nggak dipermalukan. Padahal sebenarnya kan susah itu loh. Nah, itulah. Siapa kenalan, bagaimana ke sana, ya, bagaimana ya, termasuk uang lah, apa semua. Bagaimana keadaan-keadaan yang lain, paspor lah, sama visa lah. Iya, semuanya ada, saudaraku. Tapi itulah, kalau kita mau hidup dalam Tuhan, apapun yang kita bicarakan, Tuhan juga tetapkan juga, saudaraku. Iya, kalau firman Tuhan tetap, anak Tuhan juga yang berserah sungguh-sungguh, terjadi apa yang dia katakan. Ya, ini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apa yang kau perhatikan? Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia,
Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sampai di sini, kalau kita melihat kepada hal yang baik, kita aminkan. Haleluya. Tapi kalau sebagian orang, Allah, kalau gitu, macam-macam lah, nyinyir lah, apalah. Kan begitu sekarang di luaran sana, makanya ribut. Tapi kadang-kadang dengan medsos begitu, dapat subscriber, dapat apa, kemajuan YouTube, ya gitu saudaraku. Ya, jadi ada nyinyir lah, ada inilah, ada ya sampai masuk pengadilan lah, apalah, gitu. Jadi kalau yang baik saudaraku, justru kita dukung. Haleluya. Iya, sangat baik saudaraku. Ya, jadi kalau ada juga saudara-saudara kita rindu kepada kebaikan, sudah berdoa, jangan bilang, pura-pura berdoa. Jangan saudaraku. Pura-pura ibadah, jangan. Itu pun sudah jadi berkat. Cuma kita tinggal bilang begini, tingkatkan, lanjut. Haleluya. Iya, lebih setia. Masih banyak lagi perjalanan. Lebih baik begitu daripada madok. Madok bahasa. Daripada kita bilang, gitu. Janganlah saudara-saudaraku ya. Iya. Iblis apa? Inilah ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi ini langsung membuat satu protes. Ini saudara-saudaraku. Jadi ya, kalau ada kebaikan, saudara-saudara kita siapapun, syukuri. Jangan main protes-protes. Itu pekerjaan dari lawan itu. Haleluya. Nah, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar keliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi langsung dia menjas. Apa itu artinya? Langsung dia menghakimi. Padahal dia lihat apapun itu semua, Ayub sampai ke akhir menang. Gak ada yang terjadi apa yang dituduhkan oleh iblis. Itu sebabnya saudaraku, syukuri kalau orang lain berhasil. Apalagi hidup di dalam rohani. Banyak yang tidak mau begitu. Dosa yang pertama dari manusia yang dilahirkan adalah tidak mensyukuri keberhasilan orang lain. Siapa itu? Kain. Apa dia? Iri, dengki. Kalau terus sampai benci. Kalau lanjut lagi, membunuh. Kalau sudah membunuh, bohong lagi. Mana adikmu? Aku nggak tahu. Masa aku yang jaga dia? Bahasa Batak, aku paroroton nih. Parorot, gendong-gendong. Iya, gitu saudara-saudaraku. Jadi kalau ada sudah mulai kepada dosa, mulai dari dengki, nyinyir, iri, itu terus. Makanya kan politik susah move on. Karena sudah mulai terlalu itu saudara-saudaraku. Ya, bukankah engkau yang membuat pagar keliling dia? Ya, jadi saudara-saudaraku, itu sebabnya bagi kita ini, apapun kemalangan orang benar, jangan mundur. Jangan sedih. Jangan takut. Iya, nanti kita lihat ada caranya Tuhan.
Itu mengangkat kehidupan kita. Sambil dari situ mengalahkan iblis langsung. Hebat, saudara-saudara. Ya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Itu menurut iblis. Jadi Tuhan juga tahu. Ya. Bukan cuma orang. Ya. Tapi kalau Tuhan tahu, dia percaya Ayub itu tidak akan mundur. Semoga kita semua sama, saudaraku. Apapun yang terjadi jangan mundur. Tuhan sudah segera datang, gak lama lagi. Mari maju. Ya. Ya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kalau di dalam bahasa lain, ya, nyawanya. Jadi lebih habis lagi semua. Kalau di sini disebut, ya, engkau ulurkanlah tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Apa tadi? Oh, ke situ ya. Boleh. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ini sampai begitu loh. Nah, tapi walaupun hanya tinggal nyawa, kalau masih ada nyawa, masih ada harapan. Masih ada nyawa, masih ada harapan. Itu luar biasanya Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengadakan yang tidak mungkin di pandangan mata, tidak mungkin di hati orang, tidak mungkin dalam pikiran, tapi Tuhan adakan perkara ajaib bagi orang yang mengasihi Dia. Apa yang terjadi? Kasih Tuhan. Tingkatkan terus kasih kepada Tuhan. Beribadah terus kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan memberkati. Ya. Oke, nggak ada. Tadi ada baterai kedua. Kita nyanyi dulu. Aku percaya. Aku percaya. Aku minta bergerisnya juga. Tolong. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tetap bahwa Kau disertaku. Sekalipun pada Tuhan datang menerpa, ku tak gentar Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kebenaran selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan
melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara tahu waktu air bah itu mematikan orang semuanya. Tapi air bah itu juga mengangkat kehidupan Nuh lebih tinggi, tetap mengatasi air yang membinasakan. Ujian, cobaan, kesulitan bagi kita, yakini itu akan lebih meningkatkan kita. Itu akan mengangkat kita. Itu sebabnya kalaupun Paulus, sebenarnya Paulus itu kurang apa sih? Gak kurang apa-apa. Dia berdoa, Tuhan kalau boleh lalukanlah seperti doanya Yesus di Getsemane. Kalau boleh lalukanlah cawan ini. Nah, jadi kalau kepada Paulus Tuhan katakan, cukuplah anugerahku bagimu. Ya, kita baca itu ya. 2 Korintus pasal yang ke-12. Yang mulai ayat yang pertama. Atau 9 ayat sampai ke 10 aja. Ada yang bantu tolong. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10. Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, jadi ini kelemahan bukan berarti gini, wah aku nggak bisa ibadah, oh aku nggak bisa mengikuti kegerakan, bukan itu. Kelemahan dari Paulus saat itu adalah dia lemah di matanya. Nah, jadi kepada salah satu jemaat, kamu sangat mengasihi Tuhan melalui saya. Seandainya kamu juga diambil matanya dikasih ke saya, mau kamu? Katanya begitu, saudara ya. Jadi matanya yang kelemahannya. Jadi bukan berarti begini, aku lemah, aku nggak bisa ibadah, aku mau istirahat dulu, aku mau tidur dulu, aku nggak bisa ikut. Bukan begitu. Ini memang dia mengalami kelemahan tubuh. Saya juga mau saudaraku belajar. Orang nggak tahu kalau saya sakit, tapi ya sudah jalan aja terus. Jadi nggak tahu orang kalau saya menderita juga. Tapi justru disitulah Tuhan akan adakan kuasanya. Jadi berkumpul saudaraku, di situ tingkatan daripada kita hanya nggak enak badan, nggak usah tidur aja. Nah ini saudaraku, lemahnya yang begini beda. Jadi ini memang ada yang bisa ya tidak bisa diabaikan, ada di dalam tubuhnya. Ini saudaraku, tapi dilawan. Itulah. Ini sebabnya saya juga tempoh hari kan lucu-lucu. Kadang udah di kamar operasi, tapi nggak usah gembor-gembor. Kadang udah di ICU, IGD. Ya, tapi saya berdoa, Tuhan, saya mau ibadah ini, nggak mau di sini. Oh, Tuhan itu juga heran. Dah, Pak, pulang. Syukur pikir saya. Ini saudaraku. Jadi itulah, kalaupun ada yang membuat kita lemah, ini penderitaan dalam tubuh, mari kita mulai berani bergumul. Ini nih saudara-saudaraku ya, banyak kelemahan, tapi
Tuhan akan memberikan kekuatan. Disitulah Tuhan lihat kita. Haleluya. Saudara-saudaraku, kalau kita kembali melihat Ayub, nah ini gantian, nanti Paulus lagi boleh. Saudara-saudara yang kekasih, Ayub ini penderitaannya itu tidak hanya dari penyakit dalam dirinya, termasuk juga dari orang lain. Kalau dia sudah ada di atas tanah dengan mengambil, ya itulah yang kita bilang beling itu ya, dia pecah-pecahan apa, dia korek-korek semuanya, ya. Kalau bahasa Batak dia bilang ayalah nih dosamu dulu, sakit enggak dibilang gitu. Ya sakilah, mending aja diam sebetulnya. Malah sebenarnya yang baik itu sudah menderita, ya dihibur lah. Haleluya. Ini malah ditambahin. Alah nih dosamu dulu. Apalagi kalau bahasa Batak, Mateo. Sakit sekali saudaraku. Jadi kalau ada apa-apa jangan bilang karena dosamu lah itu. Jangan ya. Itu kita udah menghakimi. Jadi apapun itu orang jangan bilang karena dosamu. Jangan. Yang tahu itu karena dosanya tahu tidak bukan kita. Benar apa enggak? Tuhan yang tahu. Yang penting aja kita jangan berbuat dosa. Ya. Apalagi kalau kita mendukung dia, sabar. Pasti ada kemenangan. Bukan enggak? Iya, jadi kita itu adalah berbicara, menghibur dan menguatkan orang lain. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi, iya, ada termasuk yang masih muda, tapi mereka ini orang-orang terpandang juga, orang-orang rohaniawan, namanya Bildad, Elipas, satu lagi Sofar. Nah itu kalau dia udah lihat Ayub begitu, ya, bukannya dihibur, malah ditambahin lagi, itu karena dosamu. Mana mungkin orang menderita kalau bukan karena dosa. Nah tadi kita baca kemalangan orang benar banyak. Jadi orang benar, bukan orang berdosa. Jadi kita kalau lihat orang, jangan langsung bilang, ayalah nih dosamu dulu. Jangan saudara-saudaraku. Ya, yang baik setiap kita adalah harus bersikap menguatkan orang lain. Ini. Jadi kadang saudara-saudaraku kalau kita baca di dalam ya Ayub pasal yang ke-40, saya mau baca dulu ini. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanya engkau dan engkau memberitahu aku, apakah engkau hendak meniadakan apa nih? Pengadilan. Oh gitu ya. Pengadilan. Iya, kalau buku saya pengadilan. Iya. Maksudku kenapa ini nggak ada L? Nanti kalau mau dia boleh Alkitab ini. Ya, aduh ini satu ini. Iya. Ini harus diganti ini kali ya. Pengadilan. Aduh. Mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Memang kadang-kala saudaraku itulah. Jadi kalau dia istilahnya diremehkan karena dosamu itu, nanti kalau dia nggak sabar, dia nanti alihkan lagi, oh ini karena Tuhan ini. Jadi apalagi kepada Tuhan,
Jangan mempersalahkan Tuhan, saudara-saudaraku. Ini, jadi kita berkata, Tuhan, aku tanah liat, tolonglah, Engkau tahu yang terbaik bagiku. Biar ini keluar dari kita. Apakah Engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya Engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah Engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak, dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dengan debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji Engkau, karena tangan kananmu memberi Engkau kemenangan. Jadi ini maksudnya, saudaraku, ya, tabiat-tabiat itulah yang kita perangi. Jangan membawa kita lemah, jangan membawa kita mempersalahkan Tuhan, tapi kita harus konsisten, ya, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi tetap dipakai Tuhan dalam kegerakan yang baik, membangun terus dalam suasana kebangunan rohani. Kalau kita biar sakit terus bangun rohaninya, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Kalau toh kita harus pun sampai kepada mati, nanti ada berkat yang tersendiri. Tapi ya, saya kalau lihat sebenarnya itu hanya orang-orang yang tertentu saja yang sampai kepada mati. Tidak harus semuanya, ya. Jadi kalau semuanya nanti ya repot. Tidak ada kesaksian yang berkuasa, yang luar biasa. Jadi hanya beberapa orang. Coba kita baca 2 Timotius 2 itu, ayat 9 mulai ayat 10-11. Ayo coba. 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10. Iya. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Lagi perhatikan. Benarnya perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Haleluya. Jadi bisa saja, saudaraku, kalau itu sudah kehendak Tuhan, mati bersama Tuhan. Haleluya. Gimana kira-kira kita ini? Ada yang rela enggak? Haleluya. Ya kalau sudah ada yang rela, luar biasa ini. Hasilnya luar biasa. Hasil daripada firman yang ditanam dalam hidup kita sudah membuahkan hidup yang kekal. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 3, kalau firman Tuhan itu sudah hidup dalam kita, itu kita menjadikan gereja yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tidak ada lagi noda, dan kita boleh masuk Yerusalem baru. Coba dulu baca itu 1 Yohanes 3 ayat 18 ya. Nah, coba 18. 8 apa 18? Coba. Ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 Iya. ayat 18. Anak-anakku,
Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Terus. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 9 ya. Ayat 9, Ya. ya firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini harus sampai terjadi dalam kita. Apapun yang terjadi, saudara-saudaraku, biar ini ada pada kita. Dan ini adalah buah untuk hidup yang kekal dari pengiringan kita, dari hasil ibadah kita. Biarpun banyak penderitaan, berjuang dan maju terus. Kiranya Tuhan tolong kita. Biarpun banyak ujian, cobaan dan penderitaan, kita tidak mundur. Biarpun banyak olokan-olokan, jangan sakit hati. Justru kalau kita sudah berani mendoakan yang menyakiti kita, nanti berkatnya berapa kali? 2 kali, 2 kali ganda atau 2 kali lipat. Iya. Jadi nanti kalau Ayub itu dipulihkan dari segala penderitaannya, kalau apa? Kalau dia sudah mendoakan yang menyakiti dia. Berani? Haleluya. Jadi jangan ngata-ngatain, nggak bakal bisa nanti mendoakan dengan baik. Padahal berkat itu harus berani mendoakan yang menyakiti. Coba dulu kita baca itu Ayub yang terakhir itu. Ayub yang terakhir itu Ayub berapa? Ya coba dulu 42. Kira-kira di atasnya sekitar 18 lah. Coba dapat Ayub 42 ya. ayat 10. Ya, oh ya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub Amin. setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Iya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Apa itu berkat kali lipat? Di sini diberkati, hidup yang kekal juga diberkati. Haleluya. Inilah berkat bagi kita. Tapi nggak boleh ada kebencian sedikit pun. Amin. Kain tadi ada kebencian, tapi kalau Ayub nggak ada kebencian, diberkati 2 kali ganda. Itu Ayub adalah gambaran mempelai Tuhan yang berani menderita setia terus dan tidak menjadi yang menyakitkan pada orang lain. Tidak jadi lintah. Lintah itu apa? Menghisap darah, melemahkan. Tapi kita menguatkan. Tidak jadi apa yang sama gugu itu. Kutunya gugu gitu apa itu? Ya dong, yang gede. Sakiling. Apa ada sakiling? Bahasa Indonesia. Nggak ada yang tahu ya. Ya kutunya anjing lah ya. Nah, itu pintarnya bukan main. Di mana yang nggak bisa dijangkau oleh kakinya anjing, ke situ dia. Di situ dia loh, sampai beranak pinak. Itu dia. Aduh, membuat apa dia di sana? Apa itu kasta? Bukan kerajaan.
Ya, kalau kakinya anjing itu sudah nggak bisa lagi ke situ dia buat istananya dia, tata, makan aja terus mengisap. Tapi saudaraku, kita harus jadi berkat bagi orang lain. Disakiti diapain pun, doakan. Berani ya? Kalau begitu siap bagi hari kedatangan Tuhan ini. Iya, jadi luar biasa. Aku sama Ibu Gembala belajar ini. Kalau dia nggak ada, saya rasanya udah nggak tahu lagi. Karena dia udah biasa sama-sama dengan saya. Dia bikin baju saya. Nah, yang tahu obat-obat dia. Jangan aku dimanjakan bikin saya gitu. Nanti kalau dia nggak ada, aduh dah keteteran saya dah. Tapi dia Tuhan tolong ada terus. Ketawa ya harus begitu. Haleluya. Kompak semua. Jangan benci suami, jangan benci istri. Aduh, nggak boleh dong. Dua sudah jadi satu. Sampai Tuhan yang membiarkan memisahkan melalui maut. Tapi kalau boleh sama-sama. Tapi itu urusan Tuhan, itu urusan dialah. Pokoknya kita selagi ada harus akur. Yang menyakiti kita juga doakan supaya diberkati oleh Tuhan. Jadi sebanyak apapun kesulitan menyatu. Jangan menyat itu pisah. Menyat itu pergi. Jadi U-nya jangan dibuang. Menyatu. Menyatu itu tahu bahasa apa? Sunda kali. Itu enggak, ini ada maksudnya. Menyatu itu pergi. Kemana suami? Pergi. Kemana istri? Pergi. Pergi kemana? Udah pulang. Ya, pulangkan saja. Udah gitu nantinya. Enggak memuji Tuhan lagi. Tapi kita apapun yang terjadi tetap memuji Tuhan. Memuji. Nah, kita tetap memuji Tuhan. Haleluya. Senang saudaraku. Jadi apapun ada penderitaan, jangan itu membuat kita undur. Sama dengan kembali kepada Paulus. Apa dia bilang? Kalau itu boleh datang kepada saya, itulah kekuatan saya. Itulah berkat bagi saya. Coba dulu ulang baca itu tadi. Ayat 9-10 ya. Coba 2 Korintus. Ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berpegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, jadi di sini biar kita mengerti seperti tadi di dalam Mazmur pasal 34 itu, yang dimaksudnya di sini kemalangan, ataupun tadi kalau Rasul Paulus berkata adalah disebutkan apa tadi? Kelemahan. Kelemahan itu bukan kelemahan secara ya, wah aku lemah, aku nggak bisa bukan begitu. Kalian pergi dulu, aku nggak usah. Kalau kita anak-anak Tuhan, jangan yang gitu-gitu menghalangi kita. Haleluya. Ini dilawan ini kelemahan itu artinya kemalangan. Seperti pengalaman Ayub, sehebat apapun dia tidak lemah. Haleluya. Apa yang terjadi bagi dia? Anaknya mati semua. Laki perempuan berapa? 10. Apa 7? Iya, 7 dulu ya. 7 lagi
3 perempuan. Mau baca dulu biar nggak salah ya. Ayo 2 ya. Ayo 1, ayo. Biar nggak salah. Masih ada waktu kok dikit. Ya. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata perang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Ayat 2. Ya mendapat? Ya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, jadi berapa anaknya? 10 semuanya. Itu semua sekali mati. Kalau itu masih ini jejer 10 ini mana? Sampai belakang sana itu sudah 10. Aduh, begitulah yang dilewati Ayub. Dia lihatlah anaknya yang pertama, kedua, 3 mati semua. Kira-kira bagaimana? Ini saudaraku. Ini kalau kita bayangkan betapa kuatnya Ayub ini. Haleluya. Orang sekarang satu aja udah ketar-ketir nggak karuan lagi, udah kayak ayam yang sudah dipetok kepalanya. Tapi kalau Ayub 10, habis itu apa lagi? 7.000 ekor kambing domba. Iya, ayat 13 ya itu. Ayat 3 laki-laki. Oh ya udah. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan kuda-kuda dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Iya, jadi semua habis, saudaraku. Tapi dalam hal itu Ayub tidak mundur. Haleluya, benarlah kemalangan orang benar banyak. Itu sebabnya kita baca tadi, Ayub itu orang orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Wah, ini hasil ibadahnya. Nah, jadi dulu kalau nggak ibadah seperti kita ini, ibadah apa? Ibadah pribadi hati nurani yang terus hanya kepada Tuhan. Jadi ibadah hati nurani pertama, habis itu ibadah Taurat, habis ibadah Taurat ibadah anugerah dalam Yesus Kristus. Oh kok tahu-tahu? Oh iya, dari mana? Itu di bacaan Roma pasal yang kedua. Jadi kalau yang tidak punya Taurat, nah, dihakimi dengan cara apa? Nah, ini coba. Ya, itulah hati nurani. Ya, jadi hati nurani itu karena belum banyak temannya bersekutu. Ya, jadi dia adalah satu-satu, tapi hatinya itu tetap takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan apalagi semuanya. Nah, itu namanya hati nurani. Jadi tindakan hati nurani yang murni. Nah, ayat 12 saya baca yuk. Roma 2. Ya, 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi
dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang memberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Haleluya. Apalagi kita saudaraku sudah jelas-jelas Taurat ada, Injil ada, jadi kita harus semakin maju ya. Ini aja gak ada Taurat, bisa maju dia. Sama seperti ya yang dulu itu Abraham, ada Taurat tidak? Belum. Taurat itu kapan turun? Waktu Musa di gunung Sinai. Ini saudara-saudaraku. Iya, tapi Abraham juga sudah berhati nurani yang murni. Ayub juga hati nurani yang murni. Jadi kalau kita sekarang sudah ada Taurat, dalam kita sudah mendengar banyak baik dalam kebaktian ini, terlebih dalam Samaranatha dibuka supaya mengerti pelayanan akhir zaman ini ada di dalam anugerah itu mempersiapkan gereja yang tanpa cacat celah. Sebabnya saudara-saudaraku, kalau kita ikut Tuhan bukan berarti tidak ada ujian cobaan. Tapi yakinlah Tuhan akan luputkan kita dari semuanya itu. Yakinlah, sama seperti Nuh, air bah itulah yang mengangkat dia tinggi-tinggi. Haleluya. Rohani kita terangkat terus. Oh, kita lihat, Tuhan itu heran luar biasa ya. Semuanya kebinasaan sudah terjadi bagi orang lain. Tapi kalau orang benar itu, biar banyak kemalangan, tapi Tuhan meluputkan dia. Ini terjadi bagi kita saudaraku. Dan milikilah kerohanian yang mengasihi seperti Yesus mengasihi. Jika perlu musuh itu jangan dibenci. Haleluya. Kasih makan. Dan yang menyakiti kita, doakan, beri berkat 2 kali lipat. Tuhan tolong kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan.